warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 manajemen konflik dengan tema model konseptual manajemen konflik. Nama saya Marfuati Lutmana Dewi dengan NIM 43020190042 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Inas Rafati Zulia dengan NIM 43020190050. Di sini saya dengan Marfuatin Lutmana Dewi ingin mempresentasikan makalah kami. Saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu model konseptual manajemen konflik dalam organisasi. Nah, yang pertama ada dasar pemikiran. Organisasi membutuhkan konflik pada tingkat yang optimal guna meningkatkan pemahaman terhadap masalah-masalah yang muncul dalam setiap aktivitas pekerjaan. Terus mungkin akan terjadi perbedaan pendapat, pertentangan maupun perselisihan guna memanfaatkan sumber daya yang terbatas berkenaan dengan tujuan ataupun perbedaan persepsi dan nilai-nilai pribadi. Selanjutnya adalah nomor 2, yaitu dampak yang diharapkan. Konflik yang terjadi diharapkan akan berdampak positif, sekalipun dimungkinkan muncul pengaruh atau dampak negatif. Nah, dampak positif dari konflik adalah dapat meningkatkan pemahaman terhadap masalah, terus dapat saling pengertian antar anggota, dan sebagainya. Sedangkan dampak negatifnya adalah memicu adu mulut atau pertengkaran atau permusuhan terhadap sesama, dan sebagainya. Terus nomor 3 ada mengidentifikasi sumber-sumber konflik. Nah, penyebab konflik yang bersumber dari dalam organisasi adalah keterbatasan sumber daya organisasi, kegagalan komunikasi, perbedaan sifat, nilai-nilai dan persepsi, dan saling ketergantungan tugas dan sebagainya. Kegagalan komunikasi dapat dikarenakan proses komunikasi tidak dapat berlangsung secara baik. Pesan sulit dipahami oleh bawahan karena perbedaan pengetahuan, kebutuhan, dan nilai yang diyakini masing-masing pihak. Nomor 4, meningkatkan produktivitas organisasi. Menstimulasi konflik dapat dilakukan dengan memberikan penghargaan prestasi, mengadakan evaluasi kinerja secara terpadu, memotivasi karyawan, mengubah sistem penggajian, menetapkan standar kinerja. Kinerja berhubungan dengan 3 aspek, yaitu perilaku, hasil, dan efektivitas organisasi. Materi yang kedua adalah macam-macam model konseptual manajemen konflik. Yang pertama, model stimulasi. Konflik yang terjadi dapat berakibat fungsional atau disfungsional, yaitu fungsional adalah positif dan disfungsional adalah negatif. Disfungsional konflik akan mengarah pada perilaku yang dapat menghambat atau merintangi pencapaian tujuan karena satuan-satuan kerja terlalu lambat dalam melaksanakan pekerjaan karena tingkat konflik yang rendah. Sedangkan intensitas konflik yang rendah perlu distimulasi dengan cara meningkatkan persaingan dengan penawaran insentif, menetapkan standar kerja yang lebih tinggi, menyampaikan informasi yang bertentangan, penghargaan prestasi, dan motivasi karyawan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang unsur atau gaya konseptual manajemen konflik, di mana menurut Muhsin Jamil terdapat diagram 5 gaya mengenai konseptual konflik. Yang pertama adalah menghindari, di mana menghindari ini dapat dilakukan jika isu atau masalah yang memicu konflik tidak terlalu panjang atau tidak terlalu penting, yang mengakibatkan tidak seimbang dengan akibat yang akan ditimbulkannya. Selanjutnya adalah mengakomodasi, yaitu memberi kesempatan pada orang lain untuk mengatur strategi pemecahan masalah, khususnya apabila isu tersebut penting bagi orang lain. Selanjutnya adalah kompetisi. Di sini menggunakan metode yang jika Anda percaya bahwa Anda memiliki lebih banyak informasi dan keahlian yang lebih dibanding yang lainnya, Anda tidak ingin mengkompromikan nilai-nilai Anda. Selanjutnya adalah kompromi atau negosiasi, di mana masing-masing memberikan dan menawarkan sesuatu pada waktu yang bersamaan. Dan yang terakhir adalah memecahkan masalah atau kolaborasi, yaitu
Pemecahan sama-sama memang di mana individu yang terlibat mempunyai tujuan kerja yang sama, perlu adanya satu komitmen dari semua pihak yang terlibat untuk saling mendukung dan saling memperhatikan satu sama lainnya. Oke teman-teman, sekian dari kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.